Saudara-saudara yang terkasih, kita bertemu kembali dalam kanal Forum 195, kanal iman Kristiani untuk mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita, Yesus Kristus. Lagu yang baru Anda dengar adalah Yesus Kawan yang Sejati, yang dibawakan oleh Herlin Wirena. Mudah-mudahan Ibu Herlin tidak marah kita memperdengarkan lagu beliau untuk menjadi berkat bagi kita semua. Di akhir renungan kita nanti, kita akan memperdengarkan kembali lagu ini. What a Friend We Have in Jesus, yang dilantunkan oleh Alan Jackson. Mudah-mudahan Pak Alan juga tidak marah. So sorry, Mr. Alan Jackson. We hope don't be angry for the same reason with Miss or Mrs. Herlin Wirena. Jesus bless and keep you. Terinspirasi dari lagu yang sangat luar biasa ini, maka kami mencoba mengangkatnya menjadi bahan renungan kita. Sudahkah Yesus menjadi kawan sejati Anda? Kawan sejati, tempat Anda mencurahkan isi hati saudara, supaya hidup kita tidak gersang. Kita tidak sekedar menjalani hidup, tetapi kita mempunyai harapan dan tujuan. Kiranya damai sukacita menyertai kita semua. Sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita berdoa. Allah kami yang baik, pada kesempatan ini kami hendak merenungkan dua kisah hidup anak manusia yang terjadi di dunia ini. Bukalah mata hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat menarik pembelajaran dari kedua kisah ini, sehingga kami memahami dengan membuka isi hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Dengan demikian kami diajarkan untuk merendahkan hati. Kami serahkan hari-hari kami dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah selalu nama-Mu. Amin. Sahabat kanal Forum 195, mari kita melihat dua buah kisah yang mewakili kehidupan kita. Yang pertama adalah suatu kisah yang sangat menarik dan mengharukan dari pengarang syair lagu What a Friend We Have in Jesus. Yesus kawan yang sejati. Yang dirilis berkisar tahun 1855. Yang syairnya ditulis oleh Joseph Medlicott Scriven. Dan dijadikan lagu oleh Charles Crosset Converse. Yang kedua adalah tentang Raja Daud. Tentang doa Raja Daud yang dalam kesesakan hidupnya, seperti tertulis di Mazmur 143 ayat 1 sampai 4. Dari kedua kisah ini, kita melihat hal yang menarik. Bagaimana mengatasi kemelut di dalam kehidupan kita? Adakah komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa? Bagaimana kita merespon jawaban Allah mengenai doa kita? Sebagai penantian kita terhadap jawaban Tuhan atas permasalahan kita. Sebelumnya, mari kita melihat sedikit apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus.
bagaimana dia melakukan komunikasi dengan Bapaknya, yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai 46. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ada hal penting untuk kita ketahui, bahwa Tuhan senantiasa menjawab doa umat-Nya, karena Dia adalah ya dan amin. Namun dalam hal pengabulan doa, sepenuhnya adalah kedaulatan Tuhan, baik dalam waktu maupun cara pengabulannya. Jawaban Tuhan selalu ya. Bila kita lihat dari aspek rancangan Allah, yaitu rancangan damai sejahtera. Dari sisi manusia, tampak atau terlihat, jawaban itu seperti ya, nanti, atau tidak. Jawaban ya, apabila Allah memandang, memang sudah saatnya kita untuk memperoleh permohonan doa kita itu. Jawaban nanti, apabila Allah memandang, belum saatnya kita untuk memperoleh permohonan doa kita itu. Jawaban tidak, apabila Allah memandang permohonan doa kita itu tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Tetaplah percaya, Dia akan memberikannya dalam bentuk yang lain yang kita pasti memerlukannya. Karena Dia lebih mengetahui apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Jadi, jawaban Allah selalu ya. Dari aspek rancangan Allah, serta dalam framing waktu dan cara Allah yang memiliki rancangan damai sejahtera terhadap seluruh umat manusia. Dua hal yang harus kita pahami adalah, pertama, berdoa adalah
nafas orang Kristen. Kedua, bagaimana melakukan doa yang baik dan benar. Mari kita lihat satu persatu. Berdoa merupakan alat komunikasi antara manusia dan Tuhan untuk mencurahkan apa saja yang ada dalam hati, baik kesesakan hidup, harapan, penyerahan diri, agar dijauhkan dari pencobaan, permohonan pertolongan, dan lain-lain. Secara prinsip, apapun juga dapat dibawakan dalam doa. Ya, apapun juga. Tapi ada hal yang harus saudara-saudara ketahui dengan Allah kita. Allah kita itu kudus, suci. Jadi hendaklah permohonan doamu juga adalah hal-hal yang kudus. Karena jawaban Dia juga kudus. Jadi, jangan pernah di dalam doamu engkau mengharapkan Allah menimpakan malapetaka, pembalasan, dan hal negatif lainnya dari Allah. Itu tidaklah mungkin dijawab Allah. Yang mungkin menjawab itu adalah iblis, atau iblis yang menyamar sebagai Allah. Kalau Anda sering mendoakan seperti itu, Anda harus memeriksa Allah yang diajarkan kepada Anda. Karena hanya iblis yang mampu menjawab doa yang seperti itu, doa yang demikian. Mengenai Allah dan iblis ini, dapat saudara-saudara mengikutinya dalam video-video mengenai pembelajaran iman Kristen di kanal Forum 195, kanal kita ini. Nafas orang Kristen adalah berdoa dengan iman yang penuh. Pengertian iman yang penuh, pertama, harus mengucap dengan mulut bahwa Yesus adalah Allah dan kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Yang kedua, transformasi atau perubahan sikap hidup yang berbeda dari sebelum dan sesudah beriman kepada Yesus. Bila sebelumnya perbuatan kita tanpa memiliki dasar iman atau hanya mengandalkan kemampuan sendiri, maka sesudah beriman, seluruh pekerjaan kita yang kita lakukan harus berdasarkan iman. Sehingga orang dapat melihat iman kita dari pekerjaan yang kita lakukan. Pada dasarnya, kita tidak akan pernah bisa mengaku orang beriman tanpa terpola dalam perbuatan sehari-hari. Yang ketiga, iman yang teruji, di mana ujian iman akan menambah kualitas iman. Ujian iman berupa kesulitan dan dinamika hidup. Mari kita kembali ke kitab Injil Lukas tadi, pasal 22 ayat 39 sampai 46 yang sudah kita baca di atas. Di sini diperlihatkan bagaimana berdoa yang baik dan benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus mencari tempat yang sepi keluar kota, bahkan ke Bukit Zaitun,
Setelah berada di sana, dia memisahkan diri lagi dari murid-muridnya. Yesus mengambil sikap berdoa pribadi kepada Bapanya. Dia berlutut dan memulai pembicaraan dengan Bapanya. Kondisi kemanusiaan Yesus berada dalam kegentaran yang luar biasa. Mengingat dia harus memikul kutuk dosa manusia, dilambangkan dengan cawan dosa. Kemanusiaan Yesus Kristus menginginkan cawan dosa itu tidak terkena ke dia. Seperti dikatakan di 2 Korintus 5 ayat 21 sebagai berikut. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bukan luka di sekujur tubuhnya yang dirasakan Yesus. Bukan mahkota kawat duri yang sangat nyeri menggentarkannya. Bukan kematian yang ditakutkannya. Karena dia tidak bisa mati kalau dia tidak menyerahkan nyawanya sendiri. Tetapi dia menyadari apa artinya itu semua. Seluruh dosa umat manusia ditimpakan ke tubuh manusianya. Artinya, dia yang tidak mengenal dosa menjadi terkena dosa. Kesuciannya terkena dosa manusia. Penderitaan yang sangat sekejap sekalipun, dengan jaminan kebangkitan dari kematian sekalipun, tetap membuat Yesus Kristus amat sangat menderita. Karena dia satu-satunya manusia kudus yang pernah lahir di dunia ini. Dia harus memikul dosa kita semua. Meskipun demikian, dia tetap berserah penuh bahwa kehendak Bapanya lah yang jadi. Doa yang sangat pribadi dari sang anak ini dilakukan dengan sangat bersungguh-sungguh, dan Bapa merespon dengan memberi kekuatan kepadanya. Dia taat kepada Bapanya. Keinginan manusianya diserahkannya kepada kehendak Bapanya. Dia bangkit dari kematian, naik ke surga, dan dipermuliakan Bapanya. Mari kita membayangkan Yesus yang adalah Tuhan juga melakukan doa yang sangat bersungguh-sungguh. Dengan ini kita paham, jangan pernah berdoa sembarangan. Bila diperhatikan, doa Tuhan Yesus adalah doa yang sederhana. Dari sisi manusianya, dia hanya ingin dihindarkan dari kutuk dosa, tidak bertele-tele. Dari doa yang dicontohkan Tuhan Yesus ini, kita melihat sikap yang baik dan benar dalam hal berdoa. Mencari tempat yang tepat, sikap yang tunduk pada kuasa Allah, dengan berserah penuh pada otoritas Allah, dan berdoa dengan sangat bersungguh-sungguh. Kita tidak perlu berdoa dengan bertele-tele.
cukup berdoa secara sederhana dengan membawa permohonan apa yang ingin kita minta dari Allah. Doa kita yang sederhana itu akan disempurnakan oleh Roh Kudus, sebagaimana tertulis pada Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dari Roma 8 ayat 26 dapat dipahami bahwa kesungguhan hati kita kepada Allah yang menentukan kualitas doa kita, bukan dari rangkaian kata-kata indah. Selanjutnya, terkabul atau tidaknya suatu doa, serahkanlah pada kedaulatan Allah. Iblis selalu mengintai dengan membuat celah agar kita meragukan kuasa doa atau jawaban Allah atas doa kita. Yang harus kita imani adalah Allah pasti menjawab doa kita. Mungkin hanya masalah waktu. Mungkin permintaan kita yang kurang pas bila ditinjau dari rencana Allah terhadap hidup kita. Dengan otoritas Allah yang kita minta ikut campur dalam hidup kita, maka Dia pasti mengabulkan doa kita sesuai rencananya. Dengan demikian, kita harus semakin giat bekerja dengan suatu keyakinan akan kepastian jawaban doa. Selebihnya serahkan kepada Allah. Sebagai orang beriman, doa adalah nafas kita. Selalu berkomunikasi dengan Allah untuk mencurahkan semua isi hati kita serta permohonan pimpinannya atas seluruh pekerjaan kita. Bernafaskan doa menunjukkan tingkat kebutuhan yang utama, seperti Daniel, nabi yang penuh dengan nubuat-nubuat besar. Kita bisa lihat di kitab Daniel pasal 6 ayat 10. Ketika Daniel mendengar tentang hal itu, pulanglah ia ke rumahnya. Kamarnya yang di tingkat atas mempunyai jendela-jendela yang menghadap ke arah Yerusalem. Dan seperti biasanya, ia berdoa kepada Allahnya dan memujinya 3 kali sehari dengan berlutut di depan jendela-jendela yang terbuka itu. Mari kita melihat 2 kisah yang telah kita sebut di atas tadi, yang menarik untuk kita jadikan pelajaran dalam hal mengikut Tuhan dan kaitannya dengan kuasa doa. Kisah yang pertama diambil dari kisah pengarang What a Friend We Have in Jesus. Yesus kawan yang sejati, yang syairnya ditulis oleh Joseph Needlecott Scriven dan dijadikan lagu oleh Charles Crosat Converse. Joseph Scriven lahir pada 10 September 1819 dari keluarga kaya di Banbridge, County Down, Irlandia. Dia lulusan Trinity College, Dublin, pada usia 25 tahun.
Ia memutuskan meninggalkan negara asalnya dan bermigrasi ke Kanada. Alasan dia meninggalkan negaranya disebabkan pertama, pengaruh agama persaudaraan Plymouth yang sangat eksklusif, merupakan gereja nonkonformis radikal, di mana mereka tidak membutuhkan pejabat atau bahkan pelayanan pemerintah, karena panduan mereka adalah melulu Alkitab saja. Yang kedua, pengaruh meninggalnya tunangannya karena tenggelam pada tahun 1845 pada masa sebelum mereka menikah. Jadi pada malam sebelum mereka menikah, tunangannya meninggal karena tenggelam. Ini tunangan yang pertama. Nanti akan ada tunangan yang kedua. Banyak hal yang mendera hidup Scriven ini. Ya, sebagaimana kehidupan kita juga secara umum. Tahun 1855, Joseph mendapat kabar ibunya sakit parah. Dia membuat puisi Pray Without Ceasing, tetaplah berdoa, yang terinspirasi dari Lukas 18 ayat 1 yang berbunyi, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tahun 1857 dia pindah dekat Port Hope, Ontario. Dia jatuh cinta lagi pada seorang gadis dan akan menikah. Tapi di Agustus 1860, kekasihnya tiba-tiba jatuh sakit, radang paru-paru, dan meninggal. Ia kemudian mengabdikan seluruh hidupnya untuk membimbing, berkhotbah, dan membantu orang lain. Ironisnya, di kemudian hari 10 Agustus 1886, Joseph Scriven meninggal di sebuah kubangan air yang kecil, yang dangkal. Sampai hari ini tidak ada yang tahu pasti penyebab kematiannya adalah kecelakaan atau bunuh diri. Yang pasti adalah dia berada dalam keadaan depresi berat pada saat itu. Kisah yang kedua berbeda dengan kisah yang pertama, di mana Joseph Medlicott Scriven boleh dikatakan selalu berada dalam komunitas gereja. Akan tetapi dia melupakan satu hal, dalam tanda petik, bercerita kepada Tuhan akan jalan hidup yang dia pilih melalui doa yang baik dan benar. Hidupnya gersang, sangat kering. Di dalam kisah yang kedua ini, Raja Daud adalah orang yang dipilih Tuhan menjadi raja pengganti Raja Saul. Hidup di dalam Tuhan bukan berarti tidak ada kesulitan. Sebagaimana Raja Daud dalam kesesakannya dari kejaran musuhnya, dia berserah penuh kepada Allah. Sebagaimana kehidupan Scriven, Raja Daud juga adalah gambaran kita, manusia yang penuh dengan dosa. Tapi kelebihan Raja Daud di sini kita lihat yang mungkin sulit untuk kita ikuti. Semua kembali karena keangkuhan, kesombongan.
Tetapi Raja Daud menanggalkan harga dirinya sebagai raja. Dalam kerendahan hati dia bersimpuh, berdoa, mohon pengampunan Tuhan. Kita bisa lihat di Mazmur 143 ayat 1 sampai 4. Dalam nyanyiannya dia merintih mengaku dosa di hadapan Allah. Mari kita membacanya. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak ada seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah, lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Daud menyesali dosanya, mengaku kepada Allah, berserah pada kedaulatan Allah, sehingga dia dibenarkan. Allah tidak menuntut agar sanksi hukum diperlakukan secara kaku. Allah menilai hati manusia, benar-benar bertobat atau benar-benar hanya tomat, tobat lalu kumat. Begitu seterusnya. Meskipun demi keadilan Allah, Daud tetap menghadapi banyak kesulitan berupa problem keluarga sebagai akibat dosa-dosanya. Penderitaan hidup tidak membuat iman Daud menjadi kendor, bahkan semakin kuat sampai Allah mengadakan suatu perjanjian khusus dengan Daud untuk suatu kerajaan abadi. Daud mungkin tidak mengerti tentang arti janji tersebut, tetapi Alkitab mencatat dalam 2 Samuel 7 ayat 16 tentang benih yang dijanjikan akan datang dari garis keturunan Daud. Mari kita membacanya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Bahkan dengan iman yang semakin matang, Daud dapat berdoa dengan tingkat posisi dalam tanda petik tawar-menawar dengan Allah. Ini bisa kita dilihat di ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Selanjutnya, Daud menyatakan penyerahan diri secara total karena kesesakan hidupnya. Ini bisa kita lihat di ayat 3 dan 4. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah dan lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Suatu hal yang hanya dapat dicapai dengan tawar-menawar ini adalah suatu kualitas hubungan yang sangat akrab dengan Allah. Sebagaimana juga dilakukan leluhurnya Abraham. Ini bisa saudara baca di kitab Kejadian 18 ayat 16 sampai 33.
6 kali Abraham menawar tentang jumlah orang yang benar di Sodom demi menyelamatkan kota itu. Dan Allah selalu mengabulkan permohonan Abraham karena dia orang yang diperkenan Allah. Meskipun kenyataannya tidak sampai 10 orang yang benar di Sodom. Pemusnahan tetap berlanjut. Bila berdoa tidak menjadi prioritas pribadi kita, maka hidup kita tidak akan jauh dari kisah yang ke-1 di atas. Jiwa yang kering kerontang, sekalipun kita selalu berada dalam komunitas gereja. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Engkau demikian baik, senantiasa mau mendengar kami yang berdosa ini. Ya Tuhan, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati, yang selalu bersimpuh memohon pengampunan-Mu dari setiap dosa dan kesalahan yang kami perbuat. Sebagaimana Daud ya Tuhan, dia begitu menyesali seluruh dosanya. Dan dia membukanya di hadapan-Mu, dan Engkau memberi dia perkenanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke saat teduh sejenak. Trouble